Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang si Rompi Pink tadi ya. Tadi itu kan tadi siang ketika pemeriksaan ketiga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Pak Joni G Plate. Nah, sebelumnya itu juga dilakukan dua kali pemeriksaan. Yang pertama itu kan tanggal 13 Mei, terus yang kedua tanggal 15 Mei, terus yang ketiga ini dari ini tanggal 17 Mei. Lalu tadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi atau tindak pidana mencuci uang itu, TPPU, yang merugikan negara kurang lebih 8 triliun rupiah. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga sudah menyuarakan ketika dilaksanakan rapat dengan Komisi 3 DPR untuk percepatan pengesahan RUU perampasan aset, karena memang PPATK itu cukup sulit untuk masuk ketika tidak ada instrumen hukum formilnya. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali negara yang menerapkan undang-undang perampasan aset ini, namun Indonesia itu belum. Indonesia belum menerapkan undang-undang perampasan aset. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 Mei, Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat kepada Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, agar dilakukan percepatan lah untuk membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset ini, yang mana pemerintah mengajukan 4 wakilnya, yakni Pak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, lalu juga Kepala Jaksa Pak Badrudin, lalu juga Kepala Kepolisian Pak Listio Sigit, dan juga Menko Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli. Nah, cuman memang masih mandek di DPR ini rancangan undang-undang perampasan aset ini, padahal hal itu juga sudah atau lebih tepatnya sudah sangat urgent untuk dimiliki sebagai instrumen hukum di Indonesia. Undang-undang ini sebenarnya juga sudah cukup lama. Ada berapa draft yang saya miliki itu dari tahun 2012 ada, lalu juga tadi infonya ada yang tahun 2022, ada draft naskah akademiknya. Memang ini sebuah tantangan sih untuk pemerintah. Mengapa? Karena ini kan 2023 itu tahun politik ya teman-teman, karena dan sistem politik di Indonesia itu sangat padat modal. Jadi memang biayanya itu tidak sedikit untuk menjadi caleg. Terutama Pak Joni G Plate ini kan juga nyalek di Nasdem. Cuman kurang paham juga itu dari dapil mana. Cuman Pak Joni G Plate ini juga nyalek. Nah, sebenarnya kan sebuah kebimbangan. Mengapa? Karena hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya juga, kalau bisa dibilang, produk dari politik. Nah, dengan politik tersebut juga padat modal, sangat padat modal. Lebih-lebih ini kan mendekati pemilu kan juga butuh banyak biaya. Nah, apakah pemerintah mampu untuk melaksanakan atau bersama DPR mampu untuk menyelesaikan rancangan undang-undang ini? Soalnya mungkin juga agak banyak yang bisa dimasuki nanti, seperti beberapa waktu yang lalu itu kan juga ada kasus di pajak yang di Kemenkeu dan juga
berbagai macam uh, bidang yang diindikasi oleh PPATK ada transaksi mencurigakannya di situ, cuman nggak bisa dimasuki itu, dan nilainya pun juga sangat fantastis kalau bisa dibilang. Nah ini sebenarnya juga sebagai sebuah tantangan. Kalau dibilang memang Indonesia ini padat modal politiknya. Nah beberapa waktu yang lalu pemerintah itu kan menaikkan dana partai politik, dana parpol per suara yang masuk ke partai, karena memang untuk menggerakkan partai politik ini tidaklah murah, sangat mahal. Dan biasanya kan kebanyakan orang-orang politik itu kan yang ketangkep itu kan kalau nggak kejebak ya untuk menutupi biaya kampanye itu. Nah kembali lagi ke urgensi undang-undang perampasan aset di Indonesia. Yang itu tadi cuma intermezzo ya teman-teman. Yang kembali ke undang-undang perampasan aset, ada kemungkinan bahwa penegak hukum itu dapat memiskinkan para pelaku korupsi. Jika terbukti melakukan korupsi bisa dimiskinkan. Nah itu kan sebuah hal yang sangat perlu di Indonesia ini, agar korupsi sebagai extraordinary crime ini tidak dianggap sebagai hukum yang biasa-biasa aja, nggak kayak hukum lainnya, karena memang ini modus pencurian baru. Kalau modus pencurian konvensional itu kan seperti pencuri menggelapkan, lalu menghilangkan atau sebagainya. Nah akan tetapi korupsi itu kan makin masif sekarang. Itu udah zaman pencucian uang, udah yang nggak kelihatan korupsinya itu. Korupsinya itu korupsi yang nggak kelihatan. Dan ini kan white collar crime, orang-orang cerdas yang melakukan, bukan orang-orang sipil, tapi orang-orang yang memang punya kecerdasan dan jabatan penting. Nah harapannya pemerintah dapat segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset ini, agar tidak berlarut-larut lah. Udah lama banget ini RUU perampasan aset itu.